Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk membuka pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya wa zidni ilma warzuqni fahma. Mu'min ya muhaimin ya azizu ya jabbar ya mutakabir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahabu ya razzaq ya fatahu ya alim ya qabidu ya basit ya khafidu ya rafi' Mu'intu ya muzil ya sami'u ya basir ya hakamu ya adlu ya latifu ya khabir ya halimu ya azim ya ghafur ya syakur ya Ali ya kabir ya hafidhu ya mubin. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Bu, alhamdulillah. Baik Bu dong. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Fadilah Sahla. Hadirah Bu. Ya, yang kedua, Restu Amarullah. Hadir Bu. Dan yang terakhir, Solihah. Hadirah Bu. Alhamdulillah lengkap. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di sini semuanya kenalkan sama Nabi Muhammad. Kenal Bu. Ya, Nabi Muhammad merupakan Rasul Allah yang dimana ia pasti memiliki pribadi yang sempurna. Allah SWT sendiri memujinya sebagai orang yang pantas dijadikan sebagai teladan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad merupakan rahmat alam semesta. Kita masuk ke gimana sih kepribadian Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu? Apa aja? Bu. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang sopan dan santun. Di sini ada 4 ya sikap yang patut diteladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu santun dalam berbicara. Nabi Muhammad SAW ketika akan berbicara, yaitu melakukan persiapan terlebih dahulu. Tidak langsung berbicara spontan, tetapi berpikir dulu agar tidak menyakiti dan pembicaraannya itu tertata. Nabi Muhammad SAW itu terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Yang kedua itu santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap sesama, tidak membedakan satu sama yang lain. Jadi, kita kalau berteman itu tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh memandang apapun. Di sini ada nggak yang berteman itu pilih-pilih? Mau sama yang kaya aja, ada nggak? Ayo. Enggak Bu, insyaallah. Nggak ada Bu. Nggak boleh ya. Iya Bu. Dan yang ketiga yaitu santun dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu, Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk dari Allah SWT. Jadi di sini dalam mengambil keputusan, Nabi Muhammad itu tidak pernah salah. Karena beliau merupakan orang yang bijaksana dalam segala hal. Yang keempat yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya.
Tahu siapa musuh Nabi Muhammad? Golongan yang membenci Nabi Muhammad? Kaum kafir, Bu. Ya, salah satunya kaum Quraisy. Itu kan benci banget ya sama Nabi Muhammad, sampai menganggap Nabi Muhammad merupakan orang gila. Tapi apa yang Nabi Muhammad lakukan? Ia tidak membencinya balik, melainkan Nabi Muhammad itu memaafkan. Dan tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Tadi ada apa aja yang patut diteladani dari Nabi Muhammad? Sopan santun dalam bertutur kata, Bu. Ya, ada lagi? Tidak membalas dendam. Ya, ada lagi? Yang lain mana? Lupa, Bu. Jadi yang pertama itu santun dalam perbuatan, yang kedua santun dalam perkataan, yang ketiga santun dalam pengambilan keputusan, dan yang keempat santun dalam ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat mulia apa saja yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu berarti jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Sehingga Nabi Muhammad SAW mustahil bersifat kizib atau yang artinya berdusta. Jadi sebagai contoh itu kita tidak boleh berbohong, salah satunya kepada orang tua. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah, masyarakat Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, yang bermaksud jujur dan terpercaya. Dan itu diberikan jauh sebelum Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul. Dan di sini sikap mustahil yang dimiliki Nabi Muhammad atau lawan kata dari amanah yaitu khianat, yang berarti mengkhianati. Yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Karena di sini Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul, ia bertugas untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT kepada umat manusia, yaitu salah satunya berdakwah. Dan di sini sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah kitman atau menyembunyikan pesan. Yang terakhir yaitu fatona, yang berarti bijaksana dan cerdas. Karena mustahil ya kalau nabi dan rasul itu memiliki sifat yang bodoh atau baladah. Di sini paham? Sampai sini? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Ya, berarti kesimpulannya tadi apa yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu kepribadian yang dapat kita teladani dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sifat mulia. Ya, untuk tugas pada hari ini, Ibu memberikan tugas kalian untuk menuliskan apa saja sih kepribadian yang patut diteladani dari Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat mulia yang tadi sudah Ibu jelaskan beserta dengan contohnya. Sanggup? Insya Allah sanggup, Bu. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, pembelajarannya cukup sampai di sini saja. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, dipimpin doa penutup dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Bis
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu.